Mari kita siapkan hati, kita berdiri untuk beribadah kepada Tuhan. Karena dari kepenuhannya, kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ibadah pagi hari ini kita mulai di atas nama Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Mari dengan kepenuhan dan kasih karunia-Nya dan hati yang bebas, kita memuji Tuhan dengan nyanyian pujian nomor 1. Hatiku memuji Tuhan. Terpujilah Allah, mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Sekali lagi Engkau memberikan kami kesempatan untuk bisa beribadah kepada Engkau. Tuhan, baik kami yang berada di sini secara fisik ataupun yang berada secara online, Tuhan berikan kami hati yang hormat, hati yang hikmat. Dengan khusyuk kami mau menyembah Engkau, kami mau beribadah kepada Engkau. Tuhan, berkatilah ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhir. Urapi hamba-Mu, Pendeta Stephen Tong yang akan mengabarkan firman-Mu. Kami puji syukur kepada Engkau, hamba-Mu telah melayani selama 65 tahun. Kami berdoa Roh Kudus tetap menguasai dan memenuhi hamba-Mu, sehingga setiap dari kami mendengarkan firman, mendapatkan kekuatan dari Engkau Tuhan. Bukalah hati kami, bukalah pikiran kami, lunakkan kami hati yang keras, sehingga pada ibadah pagi hari ini, kami bukan saja memuji nama-Mu, kami bukan saja berdoa sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi marilah kami juga, Tuhan, berikan kami hati mendengarkan firman-Mu menjadi satu kekuatan di dalam minggu-minggu yang akan datang, di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Kami sungguh berdoa Tuhan, mengucap syukur kesempatan yang Engkau berikan kepada kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, kita akan menyanyi puji-pujian yang kedua, yaitu Jaminan Mulia. Ini sebuah lagu yang sangat sering dinyanyikan di dalam Billy Graham Crusade, selain lagu Just As I Am. Mari kita memuji dan sungguh-sungguh meresapi kata demi kata jaminan mulia. Kita akan nyanyi 3 ayat berturut-turut. Suatu lagu yang sangat indah. Jikalau Anda pernah ke Billy Graham Crusade, sewaktu jemaat dengan suara agung menyanyikan lagu ini, kita bisa melihat berbondong-bondong orang maju ke depan respon terhadap calling hamba Tuhan. Kita akan membaca Alkitab, yaitu di 1 Korintus pasal yang kedua. Kita akan membaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 1 Korintus pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10, kita akan membaca bersama-sama dengan suara yang kedengaran. Pasal kedua, ayat yang pertama. Demikianlah pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepadamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataan maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Sesungguhnya demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya, sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia.
Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang telah disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi dari Allah. Saya akan mengajak kita membaca ayat yang ke-9 sekali lagi. Mari kita membacanya dengan suara. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Kiranya pembacaan Alkitab ini bisa menjadi kekuatan bagi iman kita. Mari kita akan bernyanyi lagu puji-pujian yang ketiga, yaitu Jangan Sedih dan Kecewa. Saya ingin mengajak kita nyanyi satu ayat saja, yaitu ayat pertama. Sesudah itu, mari kita sama-sama baca ayat yang kedua. Kita baca bersama-sama, sesudah itu baru kita nyanyi ayat yang kedua dan yang ketiga. Kita bisa meresapi kata-katanya. Dengan mencoba meresapinya. 1, 2, 3. Beban berat menimpamu, hidup tiada harap. Pandanglah kemuliaannya dan Ia akan menuntunmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan. Tuhan kan menolongmu, bersandarlah kepadanya. Dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Di dalam zaman pandemik ini kita nggak tahu berapa banyak saudara-saudari kita yang kehilangan terkasih dia, kehilangan orang tua, kehilangan anaknya, yang sakit, kehilangan kerjaan, betapa sedihnya dan betapa susahnya kita semua mengalami kehidupan ini. Tetapi marilah kita jangan tawar hati, kita jangan sedih karena kita mempunyai Allah yang hidup, yang selalu menguasai, memelihara setiap dari kita. Mari kita nyanyi dengan hikmat lagu yang ketiga, ayat yang kedua, dengan suara keras. Mari kita jangan hanya mendengarkan suara dari singer saja, tetapi menikmati suara merdu dari setiap jemaat. Mari kita buka suara kita bernyanyi.
beberapa warta gereja akan kami umumkan. Yang pertama-tama, selamat beribadah di GRI Pusat. Bagi yang streaming di Jakarta, mereka yang ada di Jakarta, kami menghimbau juga bisa bersama-sama dengan kami semua, bersekutu sesama umatnya. Mari kita mementingkan ibadah minggu secara fisik menjadi ibadah yang penting, menjadi satu kegiatan di dalam kehidupan kita yang penting. Kita melihat mal-mal sudah buka, kita melihat kantor-kantor sudah buka, kita sudah pergi ke restoran makan. Mari yang berada di Jakarta ataupun di mana kamu berada, pergilah ke gereja beribadah secara fisik. GRII Pusat menjalankan prokes dengan ketat. Setiap yang hadir mohon untuk daftar di Google Form ataupun meminta form dari Aser untuk mengisi di mana Anda duduk, sehingga suatu hari kita bisa melakukan contact tracing yang baik. GRII juga sudah menerapkan peduli lindungi, sehingga setiap dari kami yang masuk, kita bisa scan, kita bisa menyatakan diri bahwa kita berada di sini. Puji Tuhan, setiap hari kita bisa mendapatkan khotbah-khotbah yang bagus secara streaming di YouTube, di dalam channel Reform Injili. Maka pada hari Senin yang akan datang akan ada live streaming seminar dan juga ada fisik, yaitu Spiritual Homelessness, a Pilgrim Spirituality, yang akan dibawakan oleh Pendeta Audi Santoso. Bapak Ibu diharapkan bisa mengikutinya, dan Selasa sampai hari Kamis setiap malam jam 7 ada streaming khotbah-khotbah Pendeta Stephen Tong yang sangat-sangat bagus. Kami berharap Bapak Ibu bisa menghimbau atau sendiri bisa mengikutinya. Lalu dilanjut dengan Jumat, kita selalu ada PA yang Jumat ini dengan tema debat mengenal keilahian Yesus oleh Pendeta Jimmy Pardede, seorang pendeta hamba Tuhan yang sangat bagus di dalam membawakan khotbah-khotbahnya dalam seminarnya. Dan juga selamat kepada Pendeta Jimmy yang telah terpilih menjadi salah satu anggota Dewan Pengawas Doktrin di GRII. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sebuah seminar yang baik yang akan dibawakan oleh salah satu Dewan Pengawas Doktrin di GRII. Lalu hari Sabtu kita selalu ada doa pagi jam 6.30. Gereja yang sehat, gereja yang mau berdiri dengan teguh, gereja yang mau setia kepada Tuhan, maka umatnya dan hamba-hamba Tuhannya perlu bersama-sama berdoa. Mari kita ikuti PD doa pagi setiap hari Sabtu 6.30, lokasi di gedung RMCI, kita bisa bersama-sama mengikutinya. Kemudian Sabtu sorenya kita selalu ada streaming KKR Kapin, di mana sangat dikhususkan untuk penginjilan. Bapak Ibu yang mempunyai teman-teman yang ingin kita injili, saudara-saudari bisa mengajak mereka untuk menontonnya bersama. Ada pengumuman pernikahan untuk tanggal 22 Januari, yaitu Saudara Marvin Pratama dan Saudari Mega Ratnawati. Jika saudara-saudari ada keberatan ataupun masukan yang sah, silakan dapat menghubungi Sekretariat GRII Pusat. Pengumuman berikutnya adalah, puji Tuhan, New Year Concert kemarin berjalan dengan baik, penuh hikmat, penuh sekali dan sampai sold out. Kita memuji Tuhan bahwa gereja kita, gerakan kita diberikan berkat yang begitu baik di dalam mandat budaya. Karena sold out dan permintaan masih sangat banyak, maka ASJ memutuskan untuk mengadakan satu kali lagi, yaitu di Sabtu yang akan datang, tanggal 22 Januari. Anda yang tidak dapat mendapatkan tiket kemarin, Anda bisa membelinya hari ini juga di box office di ASJ. Segera ambil kesempatan yang baik ini. Pengumuman yang lainnya adalah KKR Tahun Baru. Puji Tuhan, Pak Tong telah memimpin KKR di Semarang dan di Malang berjalan dengan baik. Satu kesempatan yang baik kita bisa mengadakan KKR secara massal, meskipun di dalam
pandemi ini kita tetap ketat menjalankan prokes, tetapi dikunjungi oleh banyak orang sekali. Mari kita juga doakan bagi saudara-saudari yang mempunyai teman-teman. Di Lampung akan dimulai hari Selasa, kemudian di Palembang akan mulai hari Rabu, dan Jambi hari Kamis. Anda bisa mendapatkan informasi lebih jelas di bit.ly/KKR-Lampung. Perhatikan huruf besar, huruf kecil, karena bit.ly adalah case sensitive. Jadi bit.ly KKR besar minus Lampung, bit.ly KKR minus Palembang, bit.ly KKR minus Jambi. Anda yang berada di Jambi, Anda punya rekan bisnis, Anda punya teman, Anda punya saudara di Lampung, Palembang, dan Jambi, minta mereka hadir bersama-sama. Demikianlah beberapa pengumuman lainnya, Anda bisa membacanya di buletin. Puji Tuhan, hari ini adalah minggu pertama kita setelah pandemik membagikan buletin warta setiap hari Minggu. Kita berharap nanti beberapa minggu kemudian renungan pun sudah mulai bisa disisipkan. Mari kita semua bangkit berdiri, kita akan nyanyi puji-pujian yang ketiga, satu ayat saja, dan kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Ayat yang pertama. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah kau selalu, kau akan diberi berkat-Nya. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan Tuhan kan menolongmu. Bersandarlah kepadanya, dalam susah pun pujilah, bersandarlah padanya. Mari kita masuk ke dalam doa. Bapa kami di surga, sebentar kami ingin mengadakan doa syafaat. Tuhan kami yang tidak layak berdoa, kami bahkan tidak layak menghadap Engkau, tetapi karena darah-Mu Tuhan telah menyucikan kami, ampunilah segala dosa-dosa kami. Kiranya kami berdoa seiring dengan kehendak-Mu. Kiranya doa-doa kami ini adalah doa-doa yang menggantikan keinginan kami sesuai dengan keinginan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pertama kami ingin mengajak kita berdoa untuk sebuah misi Papua yang diadakan oleh GRII. Kita bersyukur bahwa Penatua Daniel Nugraha dan Penatua Dr. Supriyadi ditugaskan. Mereka adalah dua penatua mempunyai hati terhadap Papua, daerah Papua, karena mereka pernah melayani bertahun-tahun di sana. Kita berdoa, kita tahu bahwa Papua adalah daerah-daerah Kristen yang banyak, tetapi apakah Bapak Ibu tahu bahwa prosentasi kekristenan di sana makin hari makin turun, dan beberapa kota di sana mereka sudah menjadi minoritas. Mari kita berdoa misi GRII ke Papua, bagaimana hamba-hamba Tuhan sekali lagi dilatih, anak-anak remaja, anak-anak sekali lagi di re-evangelis sehingga mereka setia kepada Tuhan. Mari kita buka suara kita berdoa untuk Papua. Bapa kami di surga, kami mengingat dan kami mengucap syukur Engkau memberikan beban kepada kami untuk Papua. Tuhan, kiranya badan misi Papua yang dibentuk oleh gereja-Mu, GRII, dan oleh Penatua Daniel Nugraha dan Penatua Dr. Supriyadi, Engkau berikan hikmat dan kekuatan kepada kedua hamba-Mu ini Tuhan, biarlah mereka tetap melayani Engkau, mereka berikan hikmat bijaksana bagaimana melihat dan bagaimana melayani di Papua. Hamba-hamba Tuhan di sana kami berdoa Tuhan, kami rindu mereka kembali kepada Engkau, orang-orang Kristen yang berada di sana, mereka tidak tawar hati, segala kesusahan yang mereka hadapi Tuhan, mereka bisa melihat Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang senantiasa berada bersama-sama mereka. Kami berdoa kiranya misi kali ini kami bisa membawa berkat sesuai dengan kehendak-Mu, kami bisa membawa berkat rohani dan kami bisa sekali lagi membangunkan gereja-gereja di sana.
Oh Tuhan, kami rindu daerah-daerah yang tadinya daerah-daerah yang mayoritas Kristen. Kami berdoa kiranya Engkau memelihara iman-iman mereka. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kedua, saya ingin mengajak kita berdoa untuk KKR regional yang akan diadakan, yang sudah mulai diadakan di tahun 22. Kita sudah berhenti hampir 3 tahun karena pandemik. Tahun ini kita sudah mulai dan akan mulai lebih agresif. Mari kita minta Tuhan memberikan kekuatan kepada tim KKR regional, baik yang GRI pusat ataupun yang di cabang-cabang. Kita juga berdoa untuk KKR tahun baru yang dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong, yaitu di Lampung, Palembang, dan di Jambi. Dan juga akan mengadakan KKR Paskah secara massal di masa-masa yang di bulan-bulan yang akan datang. Mari kita berdoa untuk penginjilan dan KKR regional dan KKR Pendeta Stephen Tong yang akan datang. Mari kita buka suara, kita berdoa. Bapa kami di surga, kami hanya bisa bersyukur Tuhan, Engkau masih memberikan beban kepada kami untuk di dalam penginjilan. Tuhan, kami rindu KKR regional bisa kembali berjalan dengan baik. Kami mohon ampun Engkau Tuhan yang kami telah berhenti selama 2 tahun, 3 tahun ini. Tuhan, kembali lagi pada tahun 22 kami mau KKR regional, kiranya Engkau memberikan kekuatan kepada kami, ke setiap cabang-cabang, setiap hamba Tuhan yang merencanakannya dengan baik. Tuhan, kami lihat adik-adik kami yang ada di seluruh Indonesia, mereka telah lama tidak mendengarkan firman-Mu. Mungkin mereka sudah lama tidak ke gereja, mereka bahkan tidak ke sekolah-sekolah. Tuhan, kami rindu melalui KKR regional ini mereka sekali lagi mengenal Engkau, mereka yang imannya telah lemah, mereka yang belum percaya kepada Engkau. Melalui KKR regional ini, anak-anak kami, anak-anak kita yang masih kecil, mereka sudah mengenal Engkau. Kami juga berdoa untuk KKR yang akan dipimpin oleh Pendeta Stephen Tong, Engkau pimpin baik itu KKR tahun baru ataupun KKR Paskah yang akan datang. Engkau berikan panitia dan cabang-cabang atau daerah-daerah tertentu yang mempersiapkan dengan baik. Tuhan, tolonglah setiap dari kami, biarlah kerajaan-Mu tetap dikumandangkan dan firman-Mu tetap diberitakan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa kami di surga, inilah doa-doa kami yang tidak sempurna. Tuhan, dengarlah doa-doa kami. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Biarlah kerajaan-Mu tetap dikumandangkan dan firman-Mu tetap diberitakan di dunia ini, terutama di Indonesia selama pandemik ini. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan nyanyi ayat yang kedua, lagu ketiga, lalu kita akan mengundang Josh YC untuk maju ke depan memberikan puji-pujian. Beban berat menimbamu, hidup tiada harap. Pandanglah kemuliaan-Nya, dan Dia akan menuntutmu. Janganlah kau tawar hati, walau dalam kesusahan, Tuhan kan menolongmu.
Kita bersyukur bahwa COVID semakin melandai sehingga pertemuan dan pembelajaran tatap muka di sekolah-sekolah sudah dilakukan. Minggu ini adalah minggu pertama saya mengajar secara tatap muka di sekolah, dan kita bersyukur bahwa anak-anak dari TK, SD, SMP, SMA sudah bisa mengikuti pembelajaran tatap muka. Dan Bapak Ibu, untuk itu sekolah minggu GRI Pusat, baik yang pagi maupun yang sore, akan segera dimulai pada awal Februari. Jadi Bapak Ibu sudah bisa mempersiapkan diri. Tanggal 6 Februari sekolah minggu akan dibuka. Memang tidak langsung semua kelas akan dibuka, tetapi akan dibagi menjadi 3 golongan usia sehingga bisa ditaruh di tempat yang lebih luas. Protokol kesehatan bisa dilakukan dengan baik. Jadi persiapkan untuk membawa anak-anak kita ikut sekolah minggu di tanggal 6 Februari. Berikutnya Bapak Ibu, ada orang yang ditanya, kamu sudah terima Tuhan Yesuskah? Kamu sudah menjalankan kehidupan Kristen? Dia menjawab, aku udah anggota gereja A atau B. Lalu ada lagi yang ditanya, kamu sudah anggota gereja? Mereka jawabnya, aku kan sudah percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh. Anggota gereja tidak anggota gereja tidak penting, yang penting aku sudah terima Tuhan Yesus. Saudara sekalian, itu adalah 2 ekstrim yang kita lihat ada di tengah-tengah kita. Yang pertama, mementingkan keanggotaan gereja tapi tidak ada esensinya, tidak ada pertobatan, tidak ada kehidupan mengikut Tuhan. Yang kedua, ikut Tuhan, punya iman pada Tuhan, tetapi tidak mau terlibat di dalam keanggotaan gereja. Ini dua-dua adalah ekstrim yang tidak baik.
Maka marilah kita sungguh-sungguh beriman, sungguh-sungguh hidup kudus, dan kita menjadi anggota sebuah gereja. Dan bagi Bapak Ibu yang mempertimbangkan untuk baptis, CD atau atestasi di GRI Pusat, akan dimulai kelas katekisasi yang pertama pada minggu yang akan datang. Jadi 23 Januari pukul 13, jadi setelah ibadah KU2, akan dilakukan kelas katekisasi yang pertama. Jadi Bapak Ibu yang sudah bergumul untuk mau menjadi anggota GRI Pusat, silakan datang ke dalam kelas katekisasi. Demikian pengumuman yang ditekankan. Mari kita menyanyi lagu nomor yang ketiga, bait pertama saja. Jangan sedih dan kecewa. Jangan sedih dan kecewa, teguhkanlah imanmu. Setialah kau selalu, kau akan diberi berkatnya. Janganlah kau berhenti, walau dalam kesusahan, Tuhan akan menolongmu. Mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Stephen Tong. Mari kita berdoa. Berkati kami hari ini ya Tuhan, seperti Tuhan sudah memberkati kami pada minggu-minggu yang lampau. Berilah petunjuk, pengajaran, peringatan, dan nasihat kepada kami, sehingga hidup kami tidak terlantar dan kami boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan. Pimpinlah kami, berkatilah kami, dan berkatilah keturunan kami, sehingga satu persatu mendapat ajaran yang benar dan mengikut Tuhan dengan tekun. Dengarlah doa kami serahkan mereka yang tidak bisa hadir karena ada halangan, penyakit, atau kesulitan hidup. Tuhan pimpin satu persatu. Tuhan pelihara satu persatu. Dengarlah doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita sudah berbulan-bulan berkhotbah tentang penghakiman Tuhan di dalam kitab suci. Saya tidak tahu sampai kapan, tetapi kita akan terus. Sehingga semua pengajaran, semua penghakiman dalam kitab suci kita pahami untuk menjadikan kita orang yang takut kepada Tuhan dan orang berjalan di dalam pimpinan dan kehendak Tuhan sendiri. Penghakiman diberikan kepada pribadi, diberikan kepada bangsa, diberikan kepada zaman, diberikan kepada kelompok, dan juga diberikan kepada seluruh dunia. Penghakiman dengan air bah menghancurkan seluruh dunia kecuali 8 orang yang dipelihara meneruskan sejarah. Penghakiman diberikan kepada 1 orang yang mewakili umat manusia seperti Adam. Penghakiman dijatuhkan kepada 1 suku, ada 1 bangsa yang melawan Tuhan. Penghakiman Tuhan menyatakan perpanjangan dari tangan Tuhan yang adil, yang setia, dan yang suci, yang benci dosa, yang memimpin manusia ke dalam zaman-zaman yang akan datang. Hari ini khusus kita bicara tentang penghakiman Tuhan terhadap bangsa Israel sendiri. Apakah Tuhan hanya menghukum orang kafir? Tidak. Apakah Tuhan membela anak sendiri? Tidak. Adakah hukuman untuk bangsanya yang sudah dipilih? Ada.
ada hukuman orang-orang yang sudah namanya Israel, murid-murid, umat-umat dari Tuhan sendiri. Ada. Karena Allah tidak memandang bulu. Allah betul-betul menjalankan keadilan di seluruh muka bumi. Mari kita bersama-sama baca dari buku Bilangan. Kita semua bersama-sama membaca dari buku Bilangan. Kita membaca dari buku Bilangan pasal yang 14. Buku Bilangan pasal ke-14, kita membaca dari ayat 20 dan seterusnya. Buku keempat di dalam kitab suci. Buku Bilangan pasal ke-14. Kita membaca dari ayat 20 dan seterusnya. Mari kita semua membuka kitab suci dan membaca bersama-sama. Berfirmanlah Tuhan, aku mengampuninya sesuai dengan permintaanmu. Hanya demi aku yang hidup dan kemuliaan Tuhan memenuhi seluruh bumi. Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang ku berbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang ku janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku ini tidak akan melihatnya, tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukkannya itu, dan keturunannya akan melihatnya. Orang Amalek dan orang Kanaan diam di lembah. Sebab itu berpalinglah besok dan berangkatlah ke padang gurun, ke arah laut Tiberau. Lagi berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun, berapa lama lagi umat yang jahat ini akan bersungut-sungut kepadaku? Segala sesuatu yang disungut-sungutkan orang Israel kepadaku telah ku dengar. Kutakanlah kepada mereka demi aku yang hidup. Demikianlah firman Tuhan, bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku, demikianlah akan ku lakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengar mengangkat sumpah telah ku janjikan akan kuberikan kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yesua bin Nun. Tentang anak-anaknya yang telah kamu katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa menuju masuk, supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi
akan berhantaran di padang gurun ini, dan anak-anakmu akan mengembara sebagai penggembara malah di padang gurun 40 tahun lamanya, dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari. Satu hari dihitung 1 tahun. Jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya. Jadi aku berbalik dari padamu. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini, yang telah bersepakat melawan Allah di padang gurun ini. Mereka akan habis, dan disinilah mereka akan mati. Saudara-saudara, kalimat begitu tegas, begitu marah, begitu menakutkan keluar dari mulut Tuhan Allah, bukan kepada musuh, bukan kepada orang kafir, bukan kepada orang luar, tapi orang yang dipilih sendiri. Orang yang ditebus, yang dikeluarkan dari Mesir dengan kuasa dan dengan mujizat yang memimpin mereka lepas dari tangan Firaun tirani yang memberikan tekanan, memberikan penganiayaan kepada mereka 430 tahun. Sekarang Allah yang membimbing mereka sendiri bicara kalimat marah seperti ini. Saya takut, saya rasa jikalau kita hidup di dunia tidak mengenal apa itu ketakutan kepada Tuhan, lebih baik mati saja. Saudara-saudara sekalian, Tuhan memberikan hukuman kepada anak-anak sendiri. Tuhan memberikan pengajaran kepada umat yang dipilihnya. Karena apa? Mereka menghina Tuhan. Mereka mengabaikan pengajaran Tuhan. Mereka mengkeraskan hati untuk melawan Tuhan yang memimpin mereka. Lalu mereka diberikan kutukan Tuhan, bahwa engkau sejaman ini seluruh umat tidak boleh masuk ke dalam Kanaan yang ku sudah sumpah berjanji kepada nenek moyangmu akan pimpin engkau masuk menerima tanah Kanaan, sebagai tanah yang mengalirkan madu dan susu, tanah yang dijanjikan, tanah yang memberi berkat kepada engkau. Sekarang aku berkata, no more, tidak ada bagian. Bukankah seperti orang Kristen itu sudah diselamatkan lalu mau dibuang oleh Tuhan? Kalau Tuhan akhirnya membuang kita, mengapa dulu menyelamatkan kita? Kalau dulu dia sudah menyelamatkan kita, kenapa membuang kita? Bukan Allah tidak adil, bukan Allah tidak tekun, bukan Allah kehilangan kesetiaan yang senantiasa memelihara anaknya. Tetapi anak-anak yang pernah diselamatkan sudah melupakan Tuhannya. Itulah sebab jangan kira dengan sembarangan kita menganggap kepada Tuhan kita akan terus diberkati oleh Tuhan. Jangan kira kita sembarangan melakukan segala sesuatu mempermalukan Tuhan, tetap kita diberkati oleh Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang bisa membuang anaknya kalau anak itu kurang ajar. Saudara-saudara sekalian, apakah yang dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi? Allah menjatuhkan penghakiman kepada umatnya sendiri. Bukan kepada satu orang, kepada seluruh umat. Generasi ini yang di atas 20 akan mati, terbunuh di padang belantara sampai bangkai-bangkainya itu habis.
baru kemarahanku berhenti. Tuhan yang suci, Tuhan yang adil, Tuhan yang begitu dahsyat. Sekarang marah kepada umatnya sendiri. Orang Kristen jangan kira aku sudah diselamatkan, saya boleh sembarangan. Saya boleh hidup semau sendiri melawan Tuhan. Saya boleh mengkakukan hatiku lalu bangkang kepada Tuhan. Ajaran Tuhan kalau sudah tiba, tak ada satu orang bisa melarikan diri daripadanya. Jika Tuhan mendidik dan menghukum kita, tak ada orang tahan berdiri untuk tidak menerimanya. Saudara-saudara, inilah kitab suci. Begitu berbeda dengan semua kitab agama yang lain. Kitab suci mengandung kemarahan Tuhan, penghakiman Tuhan, pengganjaran Tuhan yang kita harus perhatikan untuk senantiasa mengkoreksi diri dan menjaga diri berjalan di dalam kehendak Tuhan sendiri. Apa yang dikatakan di sini Bapak, istilah yang paling penting, karena engkau mencobai aku, karena engkau bersungut-sungut kepadaku, karena engkau hidup di dalam kejahatan perzinahanmu, maka aku marah kepadamu. Inilah istilah-istilah yang keluar dari mulut Tuhan sendiri. Ada orang yang sudah dipilih Tuhan tetapi marah kepada Tuhan, kurang ajar. Sudah diselamatkan oleh Tuhan, mereka menghina Tuhan, kurang ajar. Sudah diselamatkan oleh Tuhan, mencobai Tuhan, kurang ajar. Sudah diselamatkan oleh Tuhan, hidup di perzinahan, kurang ajar. Ini orang-orang seperti ini Tuhan mengatakan, sekarang sudah cukup. Saya sudah dengar kalimat sungut-sungut yang keluar dari mulutmu. Saya sudah terima penghinaanmu selama berpuluh-puluh tahun. Sekarang saya akan menyatakan keadilan murkamu atas kamu satu generasi. Semua orang Israel yang di atas umur 20 sampai 70, 80, saya tidak peduli. Pokoknya yang di atas 20 semua akan mati. Semua akan dihukum. Semua tidak boleh masuk Kanaan. Ya Tuhan, mengapa keluarkan kami dari Mesir? Supaya kami dibinasakan di padang belantara. Apakah di Mesir tidak ada tanah kuburan? Mengapa harus keluar di dalam tanah padang belantara, lalu engkau biarkan mati di sini dengan bangkai dan tulang yang terjemur untuk matahari? Oh Tuhan, apa maksudmu? Bukankah engkau kerja sesuatu, kerja sampai sempurna? Bukankah engkau melakukan kebajikan, melakukan sampai tuntas? Masa engkau kerja separuh tinggalkan kami? Engkau lepaskan kami dari Mesir lalu buang kami di padang mantera. Is that what you do? Are you this kind of God? Musa pernah berkata, jangan Tuhan tumpaskan Israel. Jangan-jangan setelah engkau membunuh, engkau menghukum Israel, orang bangsa-bangsa kafir akan menghina Tuhan, mereka tidak sanggup memimpin mereka sampai Kanaan. Tuhan mereka cuma bisa keluarkan mereka dari Mesir di tengah jalan di padang belantara dan buang mereka. You are God inconsistent. You are God cannot doing everything through. You are God who no consistency and no everlasting power to save your people. Apakah engkau Allah yang tidak sanggup, tidak mempunyai kekuatan, tidak mempunyai kesetiaan tuntas untuk menyelamatkan sampai akhir? Banyak orang Kristen setelah diselamatkan tidak lama kemudian mulai goncang. Benarkah saya jadi Kristen? Apa gunanya saya merubah agama? Mengapa saya pindah ke gereja, menyembah kepada Tuhan? Hidupnya seperti tidak ada perubahan. Hidupnya seperti tidak ada kemajuan. Lalu mulai pikir seleweng, lebih baik saya di Mesir daripada ada di padang belantara.
dengar kalimat di bawah. Cara Tuhan melihat sama cara manusia melihat berbeda sekali. Yang Tuhan lihat, engkau di Mesir jadi budak. Bagaimanapun tidak boleh umatku jadi budak. Harus keluar dari belenggu, keluar dari tangan si jahat, yaitu Firaun yang memperbudak engkau. Jadilah manusia bebas. Jadi manusia yang tidak dibudak. Ini cara pandang Tuhan. Tapi pandang manusia berbeda. Kalau saya keluar dari Mesir, katanya bebas, katanya merdeka, tapi hidup saya lebih susah bagaimana? Apa artinya dibebaskan? Apa artinya tidak lagi menjadi budak? Bukankah hidup enak dulu? Waktu kami kerja setengah mati, menghelai, membawa batu yang beribu-ribu kilo untuk bikin piramid dan bikin semua bangunan dari orang Mesir. Tetapi kami setiap hari sesudah kerja, kami duduk di pinggir wajan yang besar, dikasih daging yang banyak, dikasih gizi yang cukup, dikasih makanan yang enak rasanya. Sambil budak, sambil makan enak, sambil diperbudak, saya mendapatkan cukupan gizi tubuh. Saudara-saudara, Karl Marx telah menulis sebuah makalah yang bersifat menghasut terbesar di dalam sejarah tahun 1848. Makalah itu namanya Komunis Manifesto. Pengumuman serius, panggilan secara saksama. Orang-orang diperbudak oleh kapitalisme harus bangun, jangan lagi bodoh. Kau tahu tidak, semua majikan yang kaya suruh engkau kerja karena cinta kamu? Tidak. Mengapa orang kerja mati-matian kepada majikannya? Karena majikan memperas kekuatanmu, memeras akan segala kekuatan badanmu bekerja untuk memperkaya diri. Majikan kalau tidak ada pegawai yang kerja sama, di mana bisa kaya? In order to make them very rich, they now persecute you. Engkau dipaksa, engkau dianiaya kerja berat untuk mengkuras habis kekuatan tenagamu selama hidup. Ubahnya, setelah engkau dianiaya, setelah engkau diperas kekuatan seluruh hidupmu, dikasih makan enak, dikasih harga untuk engkau boleh makan. Makan untuk apa? Untuk hidup. Hidup apa? Bukan untuk makan. Makan untuk hidup. Betul. Hidup untuk melayani majikan. Lebih betul. Jadi yang dia maksud bukan suruh engkau hidup supaya menikmati hidup, supaya engkau hidup untuk terus kuat mempunyai tenaga untuk melayani majikan yang memeras. Itulah tujuan semua majikan, itulah tujuan semua cukong, semua bosmu. Mereka memperalat engkau untuk mengkayakan dia. Sudah kayakan dia, bagi sedikit makanan untuk kamu. Engkau makan bukan untuk nikmat, bukan untuk hidup enak, untuk mempunyai hidup kekuatan untuk besok sudah bangun kerja lagi untuk dia sampai mati. Hasutan dari komunisme telah merubah seluruh dunia. Itulah makalah yang pendek, tapi makalah yang mempunyai kuasa besar membangkitkan semua kaum buruh. Dan di akhir dari Komunis Manifesto dikatakan, berontaklah, bangun, hancurkan orang berkuasa, hancurkan orang yang membudak kamu, hancurkan semua bos di atas supaya mereka mati. Dan engkau waktu melawan, engkau tidak dikasih makan, engkau dihentikan gajimu, engkau paling banyak mati. Tapi karma mengatakan tidak, engkau seumur hidup modal yang ada padamu tidak ada kekayaan. Proletariat, orang-orang yang tidak ada uang, mereka mendapatkan
uang melalui jual tenaga, jual body, jual badan, kerja setengah mati dapat uang untuk makan. Lalu makan bukan menikmati, makan untuk bisa hidup. Sudah hidup mempunyai kekuatan untuk diperbudak lagi, diperbudak untuk dapat makanan untuk sambung satu hari, besok bangun lagi, besok bangun untuk menjadi budak lagi, jadi budak untuk kerja bagi dia yang makin kaya, engkau makin miskin. Itu sebab Karl Marx, Friedrich Engels, dua orang mentandatangan Communist Manifesto. The whole world workers together stand up, fight against your owner and fight against your manager, fight against your boss. Hancurkan bos, engkau merampas kembali hakmu. Sebagai hidup kita berhak. Saudara-saudara, tahun 1848 sampai sekarang sudah lebih 170 tahun. Apakah dunia berubah menjadi komunisme, menjadi enak? Seperti hampir sama. Bedanya orang sekarang kerjanya bukan di bawah bos, di bawah saudara pemerintahan yang menetapkan UMR Jakarta 4 juta lebih, Surabaya 4 juta lebih, Jogja 2 juta lebih, ditentukan. Lalu engkau kerja untuk apa? Untuk hidup. Hidup untuk apa? Kerja. Kerja lagi untuk kaya. Iya, sebagian kaya, kebanyakan miskin. Di Jakarta banyak orang miskin, sampai sekarang masih miskin. Saya pernah lewat satu daerah, satu orang mengatakan, Pak Tom mau lihat orang miskin tidak? Saya waktu itu tidak waktu. Dia bilang ada orang miskin, tidak ada rumah, tinggal di satu seperti peti mati. Tidurnya berangkang masuk, lalu telentang di situ, ngorok sampai besok bangun, berangkang keluar kerja lagi. Sekarang loh, di Jakarta masih ada seperti ini. Lalu engkau melihat tanahmu, rumahmu ratusan meter. Engkau pernah kasihan mereka? Engkau pernah menolong mereka? Kebanyakan orang tidak peduli, masih pikir kalau bisa saya lebih kaya, lebih kaya, lebih kaya. Orang lain mati, biarin. Saudara-saudara, Firaun tidak pernah baik sama Israel. Firaun kasih daging besar, kasih wajan yang besar, kasih makan yang banyak, hanya untuk engkau jangan sakit waktu hati baik. Tidak, kalau engkau sakit tak mungkin lagi membangun rumah besar-besar, istana besar-besar, dan semua bangunan yang besar-besar di Mesir. They try to utilize you, to suppress you, to persecute you in order to work and to keep your labor for their own profit. Saudara-saudara, saya mau tanya, orang Israel keluar dari Mesir, baik tak? Baik. Orang Israel keluar dari Mesir, lepas daripada perbudakan menjadi merdeka. Masih ingat Indonesia 70 lebih tahun yang lalu berteriak merdeka, merdeka. Belanda usir, Belanda pulang ke tanahnya sendiri. Setelah Indonesia merdeka di dalam 20 tahun, hidup tidak lebih enak. Saya menghina dosa, hina kebrutalan dari pemerintah. Hidup saya di dunia ini banyak pertentangan, banyak keberanian melawan, tetapi saya tahu satu hari Tuhan akan menyatakan kebenaran dan orang yang jahat harus ditumpaskan. Di dalam Alkitab, Allah kita Allah yang berani menghakim umatnya sendiri. Cara menghakimi apa? Kamu yang 20 tahun ke atas, semua tidak boleh masuk ke Kanaan, tempat perjanjian yang saya sudah janjikan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Dan yang di bawah umur 20, mereka masuk. Berarti generasi satu semua harus dihukum mati. Generasi selanjutnya dipimpin masuk. Sebenarnya secara arti rohani, you must be born again. The old life
the old you, the old tribes, the old nation must die. Ini berarti seluruh Israel yang tua mesti mati, yang muda, yang 20 ke bawah boleh masuk. Ini berarti manusia yang sudah berdosa, berzina melawan Tuhan tidak bisa diapa-apain, biar dia mati. Hanya orang yang dilahir baru mendapatkan hidup yang generasi kedua, mendapatkan hidup yang baru. Born again Christian can enter into the kingdom of God. Pikirkan ya, yang keluar dari Mesir 2 juta manusia, yang lahir di tengah-tengah padang belantara mungkin lebih 2 juta. Jadi papamu, mamamu yang jahat, yang melawan Tuhan, biar mati. Anak yang dilahirkan yang muda boleh masuk. Demikian setiap orang Kristen, hidup yang lama harus dibunuh, harus mati. Kelahiran baru menjadi orang new life, new faith, a new spirit. The new soul will be enter into the kingdom of God. Saudara-saudara, si orang lamamu masih berapa merongrong kamu. Sifatmu yang tidak mau bertobat harus dibuang oleh Tuhan. Kalau engkau tidak diperanakan pula, if you are not born again, you are not reborn by the regeneration of Holy Spirit into the new life, you will never enter into the kingdom of God. Orang yang tidak diperanakan pula tak bisa lihat kerajaan Allah. Orang yang tidak diperanakan pula tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Ini ayat ketiga dan ayat kelima di dalam Yohanes pasal 3. Yesus berkata kepada Nikodemus, jikalau engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak akan melihat kerajaan Allah. Apa itu ya? Nikodemus sudah tua, dan dia dengar kalimat tak ngerti. Orang tua masih bisa masuk ke perut mama, dilahirkan sekali lagi. Dia tidak ngerti. Kamu guru Israel masih tidak mengerti hal inikah? Saudara baca di dalam Yohanes pasal 3, Yesus tegur kali, 2, 3, berkali-kali menegur orang yang besar, guru yang lebih tinggi akademik. Nikodemus bilang, saya guru Israel, saya profesor Yahudi, saya pengajar daripada hukum Musa. Siapa engkau? Umpama Nikodemus umur 60, Yesus baru keluar umur 30. Yesus anak muda junior, berani menghina saya, berani mengkritik saya. Tahu tidak saya pemimpin agama, saya pemimpin Israel, saya guru orang Yahudi. Engkau seorang anak muda. Tapi Yesus waktu itu melihat secara Allah, bukan secara manusia. Engkau pemimpin agama, engkau pun harus dihukum oleh Tuhan jikalau engkau hidup pura-pura. Nikodemus adalah orang paling rendah hati dibanding dan semua orang Farisi. Dia malam-malam datang kepada Yesus. Kenapa malam? Karena tidak berani pagi. Kenapa tidak berani? Pagi dilihat orang lain. Lu guru Israel pergi cari Yesus, orang Nazaret itu. Kamu sudah profesor, masih minta pengetahuan daripada orang dari Galilea yang tidak ada gelar, tidak ada uang, tidak ada backing, tidak ada militer, tidak ada politik. Mempermalukan bukan? Saudara, kalau Stephen Tong pergi cari orang lalu minta pertolongan, engkau bilang apa ini? Sudah membangunkan gereja reform sendirian pergi cari orang yang tidak ngerti kitab suci. Ini kira-kira orang memikirkan Nikodemus cari Yesus seperti itu. Maka Nikodemus harus malam-malam baru berani ketemu Yesus. Begitu ketemu, dia tidak tunggu Yesus ngomong, dia ngomong dulu. Kami mengetahui jikalau tidak disertai oleh Allah, tak mungkin engkau melakukan mujizat. Apa artinya? Nikodemus sudah sadar yang dia tidak ada, Yesus ada. Yang Yesus ada, dia tidak ada. Maka dengan rendah hati dia mengatakan, mengapa engkau bisa melakukan mujizat? Because God is with you.
Allah menyertai engkau. Kami sadar, kami sendiri tidak tahu bagaimana. Sudah belajar kitab Taurat, sudah belajar perjanjian lama, kami tidak bisa lakukan apa. Tapi engkau menyembuhkan orang sakit kusta. Engkau membersihkan mereka. Engkau membuka mata orang yang buta. Engkau buka telinga orang tuli. Engkau bangunkan orang yang timpang, tidak bisa jalan. We know God is with you. That is the reason you can perform miracles like this. Yesus berkata, jangan puji saya, tidak enak saya sungkan. No. Yesus dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepada engkau, jika engkau tidak diperanakan pula, engkau tidak bisa lihat kerajaan Allah. Sama seperti Musa di sini. Tuhan berkata Musa, yang tua satu generasi biar mati, tidak usah masuk. Mereka tidak bisa masuk tanah itu. Mereka tidak bisa melihat tanah perjanjian. Tanah yang sudah kusumpahkan berikan kepada nenek moyang mereka, keturunannya akan menerima tanah yang mempunyai madu dan susu. Sekarang aku berkata tidak. Saudara-saudara, Tuhan berkata karena mereka pertama tidak beriman kepada saya. Kedua, mereka mencobai saya. Mereka menghina saya. Dan mereka bersungut-sungut kepada saya. Saya sudah dengar semua kalimat tidak puas di dalam hati mereka. Mengapa Tuhan bawa kami keluar dari Mesir? Kenapa Tuhan biar kami mati di padang belantara? Di Mesir tidak ada tanah kuburankah? Meskipun Firaun jahat, tapi dia kasih makan. Dia kasih cukup. Kami sabenar ditutup di pinggir wajan yang besar, makanan yang cukup. Saudara-saudara, cilakalah jikalau engkau sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, engkau tidak bersyukur, tidak berterima kasih karena keselamatannya. Engkau masih ingat dulu bisa hidup enak-enak, bisa berzina, bisa cari pelacur, bisa mempunyai uang yang banyak, bisa naik Mercy BMW. Lalu engkau hidupnya diperbudak oleh setan. Appreciate your new life and new living, even though that is poor. Do not remember what you enjoy when you are enslaved in the sin. Jangan engkau ingat bagaimana engkau hidup enak, bagaimana engkau menikmati materi, tetapi menjadi budak. Engkau harus bersyukur kepada Tuhan, saya sudah dibebaskan, saya sudah diselamatkan. Meskipun hidup saya miskin, saya orang bebas, saya anak Tuhan. Kalau anak Tuhan hidupnya tidak lebih enak dari orang dosa yang di luar, engkau bisa bersyukur kepada Tuhan. Saya kalau tidak menjadi hamba Tuhan, saya mungkin menjadi arsitek, saya mungkin menjadi konduktor, saya mungkin menjadi profesor, saya mungkin menjadi pengajar sejarah, filsafat dan yang lain-lain. Dengan saya berani katakan, banyak bangunan yang dibangun oleh arsitek besar, kelemahannya, kekurangannya menakutkan. Kita telah mendirikan gereja begitu besar, tidak pakai uang undang arsitek untuk kita bayar. Tapi Tuhan memberkati, sudah jadi gedung yang bisa 6.000 ini. Sudah jadi ASC yang akustik begitu indah. Itu karena kita tidak panggil arsitek luar. Kita kerja sendiri dengan susah payah. Kalau saya tidak kerja berat, pikir matang, usaha dan susah payah, mungkin rambut saya masih bagus. Sekarang saya gundul, engkau lihat jelek, saya lihat lumayan cantik. Karena untuk Tuhan kok. Amin. Saya bekerja untuk Tuhan. Saya saban hari kurang tidur. Saya saban hari bergumul. Saya saban hari berusaha mengkeroak, menggali sendiri, bisa kasih orang lain. Kalau saya mempunyai uang lebih, kasih orang lain. Mempunyai barang lebih, kasih orang lain. Mempunyai waktu lebih, melayani orang lain. Jangan egois. Cari uang kelebihan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Amin. Saudara, jangan sembarang jawab. Kalau Tuhan kasih uang lebih, jangan egois. Jangan
pakai untuk diri, bagi untuk orang lain. Mari kita di dalam 5 tahun, kalau saya masih hidup, saya tidak tahu. Kita melihat 25 gereja sudah jadi semua. Di PIK, di Surabaya, di Jogja, di Semarang, di Palembang, di Jambi, di Lampung, di Buaran, di Gading Serpong, di tempat-tempat yang lain, di Malang. Semua untuk kemuliaan Tuhan. Gereja mana yang membangun gereja banyak di dalam berapa tahun? Gereja mana yang mempunyai cabang 84 selama 32 tahun? Kita sudah 5 tahun tidak ada cabang baru. Ini yang bikin saya gelisah. We are slowing down. We are stopping our growth. Kalau perkembangan sudah makin tua, makin sedikit, makin tidak bertumbuh, makin berhenti. Kalau satu hari Tuhan buang, KRI akan seperti sampah. Bukankah banyak gereja yang 50 tahun dulu galak, sekarang seperti tenggelam? Bukankah 60 tahun yang lalu tidak ada gereja tertentu, sekarang semua menjadi besar? KRI diberkati Tuhan begitu banyak, berkatnya begitu besar, sampai punya concert hall, punya museum, punya cabang berpuluh-puluh. Tetapi jangan berhenti berkembang. When you stop growing, you try to continue your life into death. Orang yang tidak bertumbuh lagi menuju kematian. Orang yang tidak bertambah-tambah lagi mulai berkurang. Gereja yang tidak ada pertumbuhan menuju kepada kelemahan. Selama Stephen Tong masih hidup, berkat Tuhan begitu besar. Bagaimana dengan setelah saya mati? Saya harap pendeta-pendeta kita satu persatu menjadi pahlawan, menjadi sungguh-sungguh berjuang untuk Tuhan. Generasi seterusnya harus lebih baik dari generasi sekarang. Yang tua kalau sudah mati, yang muda harus maju. Tuhan berkata, aku menghakimi engkau. Aku menghajar engkau, bangsaku sendiri. Di bawah 20 tahun, saya bawa mereka masuk. Di atas 20 tahun, mati di padang belantara. Saya takut, tapi ini Alkitab. Tuhan kita adalah Tuhan yang memimpin manusia menuju sejarah yang akan datang pada hari depan. Tuhan kita ada Tuhan yang mengkuburkan orang yang tidak bertobat. Bisa bikin mereka mati dalam sejarah. Di dalam kuburan daripada John Wesley ada satu batu nisan yang tulis begini, God buried his servant and continues his work. Allah mengkuburkan hambanya yang sudah mati dan tua. Allah menerus pekerjaan. Jangan karena ada hamba Tuhan yang sudah tua, sudah mati, kita mereduksi atau kita mengkurangi pekerjaan Tuhan. Jangan kira yang mati sudah lewat, yang baru tidak usah dipimpin oleh Tuhan. Tuhan berkata, aku akan memimpin anakmu, keturunanmu, generasi yang baru masuk ke dalam Kanaan. Itu menjadi pengharapan. Puji Tuhan, sejarah terus bergulir. Waktu terus melewat. Kita sedang dipimpin melewati zaman ini menuju zaman yang baru. Setiap tahun hitung, saya turunkan kalender satu, gantung yang baru sekali lagi. Berapa kali sih kita bisa menggantung kalender baru di dalam hidup kita? Paling banyak 80 kali atau lebih sedikit. Tidak ada orang bisa mengganti kalender 100 kali dalam hidupnya. Kita adalah orang yang akan lewat, akan mati. Apa lagi setelah kakak saya Caleb Tong mati, saya banyak pikiran yang luar biasa mengganggu dan memberikan kesadaran. We are growing, we are decaying, we are aging, we are dying. Kita semua orang menuju ke kematian. Bagaimana dengan anak-anak kita? Lebih cinta Tuhan
Apakah mereka lebih takut Tuhan? Mereka lebih bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Saudara-saudara sekalian, Musa termasuk generasi tua, dan Musa sendiri berdosa, kurang hormati Tuhan, dan Tuhan berkata, kamu pun tidak boleh masuk. Wah, Musa tidak bisa ngomong apa tentang dia. Dia tidak bisa membela diri, bantah sama Tuhan. Dia hanya bisa menerima nasib. Saya pun harus mati, tidak apa-apa. Saya punya tugas mengeluarkan Israel dari Mesir. Saya punya tugas bukan memasukkan Israel ke Kanaan. Setelah tugas saya selesai, biar saya mati. Tugas selanjutnya Tuhan serahkan orang lain. Tuhan berkata, 2 orang yang boleh masuk. Yang satu Yosua, yang satu lagi Kaleb. Mengapa Yosua sama Kaleb boleh masuk? Yosua ditunjuk menjadi pemimpin meneruskan karya Musa. After Musa's death, the one who should lead and guide Israel people into the Canaan, the promised land, is Joshua. Jadi kalau tidak ada pemimpin generasi kedua, orang Israel mau kemana? Harus ada. Orang kedua yang boleh masuk cuma Kaleb. Di sini ditetap. Karena Kaleb mempunyai niat yang lain. Niat yang khusus. Niat yang tersendiri. Dia sepenuh hati mengikut aku. Nah ini orangnya. Whosoever among you. Anak muda dengar. Semua orang anggota Geri dengar. Jikalau di antara kamu ada orang mempunyai niat yang lain. Tidak umum. Tidak kodian. Tidak ikut orang lain setipe, tapi saya mempunyai niat aku sendiri mengambil keputusan untuk mengikut Tuhan, untuk sehati, setia sampai mati untuk Tuhan. Tuhan berkata, if you follow me, faithful, consistently, I now anoint you, I now chose you to be another person who can enter. Hanya 2 orang yang bisa masuk Kanaan. Kenapa? 2 orang ini lain sama 10 yang lain. Istilah 2 sama istilah 10. 10 yang menghina Tuhan. Mana Tuhan sanggup membawa kita masuk? 10 yang takut kabar musuh. Orang Kanaan gede-gede, tinggi-tinggi, gagah perkasa. Tubuhnya besar. Kita seperti kala orang katu. Kita takut. Ditanya, sudah kintai? Sudah mengintai. Sudah tahu siapa itu? Itu bangsa yang kuat. Tuhan salah tak? Tak salahkah engkau bawa kami untuk melawan bangsa Kanaan? Katanya kasihkan kita tanah. Tanah Kanaan diberikan kepada kita. Usir dulu dong. Kalau sudah usir, biarpun rumah kosong kita masuk menikmati. Nah inilah konsep manusia. Kalau Tuhan jadikan saya Kristen, jadikan saya orang Kristen, tak usah kerja berat, bisa dapat untung banyak. Kalau Tuhan berkati saya, jadikan saya menerima, mendapatkan tanah yang sudah dikosongkan oleh Tuhan. Saya menjadi pemilik yang baru. Tuhan bilang, no, I never do that. I always give you challenge, give you difficulty, give you the power and the opportunity to fight against your enemy, and then you can gain that land. Tuhan tidak pernah menjanjikan sesuatu yang tak usah berjuang. Banyak orang Kristen salah iman. Tuhan kasih kita kekayaan, Tuhan kasih kita janji, Tuhan kasih kita berkat. Yang percaya Tuhan akan menjadi makmur, menjadi sukses, menjadi kaya. Rupamu. Tuhan tidak pernah mengusir. Sesudah itu kasih tanah enak, engkau pergi tak usah perang. Tuhan berkata, you mau dapat Kanaan? Iya. You mau menang? Ya, perang dulu. Tanpa perang tidak ada kemenangan. 1, 2, 3, ikut. Engkau mau enak-enak? Engkau mau langsung jadi? Engkau menerima, tidak usah bayaran, tidak usah bayar harga, tidak usah konflik. Tak mungkin.
Tuhan berkata, engkau kalau mau dapat tanah itu perang. Perang sama siapa? Yang gagah, yang tinggi, yang kuat, yang sehat, yang besar bangsanya. Engkau gentar. Sesudah gentar 10 orang mulai, tidak bisa, kita tidak boleh masuk. Kalau kita masuk dimatiin. Hanya 2 orang berkata, tidak usah takut. Meskipun mereka besar, Tuhan tidak menyertai mereka, menyertai kita. Nah, inilah iman, saudara-saudara. Waktu Goliat muncul di hadapan Israel, raja Israel siapa namanya? Hah? Waktu itu raja Israel siapa? Saul. Saul melihat Goliat bagaimana? Mengkeret. Dia orang hebat, baru dipilih menjadi raja melalui demokrasi, melalui cara politik dunia. Dia seorang raja lebih tinggi. Dia dipilih karena apa? Karena ganteng. Tapi engkau lebih besar dari orang satu kepala. Jangan sombong, jangan GR. Karena Tuhan mengajar orang-orang seperti Saul melalui 2 orang. You lebih tinggi ya? You lebih tinggi berapa? 1 kepala. Saya panggil Goliat yang tinggi 3 kepala, bikin lu kapok. Waktu dia rasa diri paling gagah, muncul Goliat lebih gagah. Engkau baru tahu, you are nothing. Orang yang melayani Tuhan kalau mikir I am something, Tuhan buang dia. Banyak pendeta, banyak hamba Tuhan, setelah dijadikan pendeta sombong, anggap diri hebat. Tuhan mengatakan, you tidak layak menjadi hambaku. Because you think you are something, though I will not use you. Tapi barang pendeta, barang majelis, barang tua-tua yang mana, I am nothing. I am not worth to serve the Lord. Tuhan berkata, I'm going to use you. Barang siapa yang sombong, dikucilkan. Yang bangga, dibuang. Yang menghina orang lain, Tuhan tidak kasih kesempatan lagi. Mari kita semua menjadi orang Kristen yang rendah hati, yang rajin, yang minta Tuhan memberikan kekuatan kepada kita menjadi orang yang boleh dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memakai 2 orang mengajar Saul. Pertama, you kira you paling hebat. Saya panggil Goliat untuk menakut-nakutkan kamu. Langsung dia mengkeret. Saudara baca kitab suci, waktu Goliat muncul, Saul di mana? Perang? Tidak. Di mana? Di dalam kubunya dia, ngintip daripada lubang. Kelihatan Goliat begitu besar, dia ketakutan. Saudara di museum ada lihat Daud yang masih muda remaja dengan pisau potong kepala Goliat, injak di bawah kakinya. Itu salah satu patung yang paling saya cintai. Saya beli di New York, lalu saya bawa pulang ke Indonesia, taruh di museum. Engkau banyak hal di museum tidak lihat sama dia. Oh, patung barang banyak ya. Uang dari mana ya? Yang dipikirkan tidak karu-karuan. Ajaran-ajaran melalui museum, baik lukisan maupun patung, memberikan rangsangan supaya engkau mempertumbuhkan iman. Engkau tidak perhatikan. Saudara-saudara, orang kedua yang Tuhan pakai untuk mengingatkan kepada Saul, engkau tidak beres. Itu adalah anak kecil yang tidak ada senjata, tidak ada kuda, tidak ada kereta, tidak ada panah. Seorang remaja, nothing. Seorang remaja yang hanya tubuhnya yang sehat, yang masih muda, tidak ada pengalaman. Dengan satu tepilan, dia membawa 5 batu menghadap Goliat. Engkau berani? Kenapa tidak? Kenapa berani? Karena Tuhan menyertai saya. Ini namanya iman. Daud berani menghina Goliat. Lebih besar dari Goliat karena dia beriman dan disertai oleh Tuhan. Tetapi Goliat orang kafir yang tidak disertai oleh Tuhan. Daud berkata, mengapa boleh kita toleransi? Kenapa kita boleh melihat orang kafir yang tidak disunat ini menghujat Tuhan kita? Ya,
akan pergi perang dengan dia. Perang dengan apa? Mahkota besi tidak ada. Tutupan muka tidak ada. Dengan kulit yang pakai besi untuk menentang panahnya dan pisau. Tidak ada. What do you have? You have only one very, very simple body and very trustful heart to God. Yang dimiliki oleh Daud hanya tubuh yang lemah, dipanah mati. Tapi dia mempunyai hati yang bersandar kepada Tuhan. Dia keluar. Untuk Saul bilang sebelum keluar, saya kasih pinjam, saya punyai senjata lengkap, seluruh badan dengan tutup pakaian besi. Waktu dipakai, Daud bilang, tidak mau, terlalu berat, bikin saya tidak lincah. Nyala engkau. Orang yang tidak bersandar gelar, tidak bersandarkan uang, tidak bersandarkan militer, tidak bersandarkan pangkat orang kaya atau kekayaan orang uang orang yang kaya. Itulah orang beriman kepada Tuhan. Dia pergi dengan pakaian biasa, dengan pakaian tipis, dengan tepilan batu, dan dengan keberanian iman serang. Akhirnya yang besar menanya, engkau siapa anak kecil berani lawan saya? Tahukah saya Jenderal Goliat? Tahukah saya tingginya 2 meter lebih? Tahukah saya adalah orang yang sudah pengalaman? Semua di dalam Daud, nothing. Tidak usah bicara engkau berapa hebat, berapa berpengalaman, berapa jasa, berapa gede, berapa senjata, berapa kilo pedangmu. Dia mentepilkan batu, langsung masuk ke lubang yang di tengah-tengah tulang. Tuhan mencipta manusia ada sesuatu lubang kecil di tengah-tengah tulang tengkorak. Persis batu itu masuk ke situ. Masuk di otak-otaknya, dikacar-kacir, langsung Goliat jatuh. Daud maju ke depan. Senjata dia diambil untuk makan Tuhan sendiri. Keluarkan pedang yang berat luar biasa, potong kepala Goliat. Ini kemenangan orang beriman. Reform Injili seperti Daud, bukan seperti Goliat. Kita tidak ada uang, bangun gereja tidak pinjam bank, tidak ada bantuan Amerika, tidak kirim uang dari Belanda. Gereja ini dibangun, konsol hall dibangun, menara 24 susun dibangun, semua dengan lutut berdoa minta Tuhan tolong. Gereja di seluruh Indonesia kagum. Di Indonesia dan seluruh gereja tidak dibantu luar negeri, tidak dipinjam uang daripada bank, tidak diberi persembahan tanah dari pemerintah. Kenapa jadi? Saya juga tidak ngerti. Saya cuma mengerti. We adopt the faith of our ancient fathers. Kita meneruskan iman seperti orang dulu. Sekarang kita mendirikan CIT lebih besar. Di sini 56.000. Di situ 120.000 meter square. Dari mana? Dari doa. Sebagaimana gereja ini jadi, konsol hall jadi, museum jadi, SKC jadi, banyak gereja cabang jadi. Saya percaya di dalam 5 tahun CIT yang bangunannya 120.000 meter square itu semua kalau sudah jadi harus bayar berapa? Saya belum teliti memikir, tapi saya, my God is a living God. My God is a true God. He will accomplish His will, which have been given to us the privilege to fight. Kita akan berperang, kita akan bertarung dengan iman, bertarung dengan iblis. Dan satu hari kalau gedung CIT sudah jadi, saya berada di kuburan. Kamu menikmati, ingat, engkau menikmati hasil dari seorang hamba Tuhan yang mempunyai iman besar kepada Tuhan. Hamba Tuhan yang mengorbankan diri, menyangkal diri, tidak pernah takut membagikan dirinya untuk orang lain. Akhirnya Tuhan memberikan lebih cukup daripada yang diperlukan. Saudara-saudara sekalian, Musa kasih tahu bangsa, mereka tidak akan masuk karena mereka
mencobai saya. Mereka tidak beriman kepada saya. Mereka bersungut-sungut banyak menolak pimpinan saya di kupingku. Saya sudah melihat sendiri. Dan mereka hidup di dalam perzinahan. Sekarang pengajaran, penghakiman tiba. Saya akan musnahkan mereka, seluruh bangsa mati di padang belantara. Biar anak mereka di bawah umur 20 baru boleh masuk Kanaan. Ini menyatakan ada pembaruan generasi yang baru. Ini menyatakan ada hari depan yang diberikan oleh jaminan Tuhan. Saya mau tanya, ibu banyak kebaktian di sini. Anakmu di mana? Jawab. Anakmu di pelacuran, di tempat perjudian, atau di dalam segala sesuatu pencabulan, segala sesuatu hidup duniawi yang tidak bertanggung jawab. I will bring them into the Holy Land. I will bring them into the promised land because they are your younger generation. Saya sangat takut orang Kristen begitu banyak masuk gereja ini, tapi anaknya dikirim kepada setan. Anaknya diserahkan kepada iblis untuk memimpin mereka berzina, berjudi, berbuat segala macam kejahatan, lalu dibuang oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan kita, saudara-saudara, karena engkau mencobai saya 40 tahun, maka saya sumpah engkau tidak boleh mendapatkan pengasuhan. Engkau tidak mendapatkan perhentian itu. Waduh, saya tertarik. That Sabbath, perhentian itu. Orang Israel sampai sekarang tidak ngerti. Itu yang tidak perhentian berarti keselamatan rohani. Dan orang Israel cuma tahunya tanah di dunia, janji secara materi, pimpinan yang kelihatan. Orang Kristen mengerti ini semua ada arti yang bersifat rohani. Engkau pernah melawan aku, saya menghukum engkau keliaran di tanah belantara 40 tahun, tidak bisa masuk. Lalu engkau mati semua sampai bangkaimu habis. Lalu anakmu akan masuk. Mari kita baik-baik minta Tuhan pimpin kita. Mari kita baik-baik mendidik anak-anak kita. Mari kita baik-baik membawa iman yang sejati kepada keturunan kita, supaya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Hari ini saya khotbah sampai di sini saja. Minggu depan kita akan membicara lagi, karena perzinahan ada hukuman dari Tuhan. Penghakiman di dalam Alkitab mungkin selama 32 tahun, baru tahun terakhir ini kita bicara sangat tuntas. Dan masih ada yang digali. Di dalam minggu-minggu akan datang, kiranya Tuhan memberkati, memimpin kita masuk ke dalam kelimpahan dari firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, dan saya minta pendeta Ivan Kristiono naik ke atas memimpin kita untuk berdoa kepada Tuhan. Semua tunduk kepala. Ivan Kristiono. Bapa dalam surga, terima kasih untuk peringatan-Mu melalui firman yang sudah disampaikan. Biar setiap kami tidak bersembunyi dan merasa aman, merasa tidak bertanggung jawab karena kami telah dipilih menjadi anak-anak Tuhan. Biar kami boleh hidup kudus, biarlah kami boleh mengarahkan hati kami untuk senantiasa boleh hidup berpadanan dengan Injil-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum saya turun, saya mengumumkan kemarin banyak orang tidak bisa beli tiket karena pandemik, maka tidak boleh penuh. Kita cuma bisa menempati kira-kira 60%. Tempat duduk 1.200, 60% berarti kira-kira 700 lebih. Dan kemarin selain yang diundang dan yang jual tiket, kita rugi ratusan juta satu kali konser. Tetapi hidup bukan untuk hanya cari untung, juga berani rugi. Dan kita melayani masyarakat. Satu-satunya konser hall yang setiap tahun kira-kira
16 sampai 18 kali konser, setiap kali rugi ratusan juta, jalan terus. Inilah semangat GRI. Dan karena banyak orang tidak dapat tiket, maka saya menentukan sekali lagi konser New Year untuk tanggal 22 Sabtu yang akan datang. Beritakan kabar mereka yang suka musik supaya mereka boleh berbagian bersama di dalam konser yang akan datang. Tuhan berkati kita masing-masing. Sekarang saya akan turun dan saudara semua bangkit berdiri. Kita mengiklarkan iman rasuli dengan sangat tegas dan penuh tanggung jawab dan perasaan takut kepada Tuhan. Mari kita mengiklarkan bersama-sama. Ivan memimpin kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Kita kembali memuji Tuhan dari lagu nomor 4 dan kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Bersama bangkit berdiri dan kita akan masuk dalam doa persembahan. Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, kami bersyukur, berterima kasih kepada Engkau. Kami bersyukur kalau kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan,
Ya Bapa, kiranya Engkau berikan kami kerendahan hati ya Tuhan, untuk senantiasa memperhatikan ya Tuhan peringatan-peringatan Engkau ya Tuhan, agar kami ya Tuhan boleh senantiasa setia kepada Engkau dan taat kepada Engkau Tuhan. Tuhan, kami pun bersyukur kepada Engkau Tuhan kalau pada kesempatan ini kami boleh menyerahkan persembahan kami ya Tuhan sebagai ucapan syukur kami kepada Engkau atas berkat yang telah kami terima daripadamu. Ya Bapa, kiranya persembahan ini berkenan padamu, menyenangkan Engkau dan memuliakan Engkau Tuhan. Dan kepada para pengelola ya Tuhan akan mengelola ya Tuhan persembahan ini, kiranya Engkau berikan hikmat serta bijaksana-Mu, agar mereka boleh menggunakannya menurut kehendak Engkau Tuhan, sehingga mempermuliakan Engkau. Terima kasih, ke dalam tangan-Mu kami serahkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami telah berdoa. Amin. Amin. Mari kita bersama-sama menaikkan doksologi dan menerima berkat. Hati dan hidupmu kepadanya, dan biarlah engkau pulang dengan membawa berkat dari Tuhan. Kiranya kasih dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Anak, dan persekutuan dalam Roh Kudus akan mengiring dan menyertai saudara senantiasa dari sekarang sampai kesudahan zaman. Amin. Silakan duduk, waktu teduh dan ibadah selesai. Tuhan memberkati.